Halo semuanya, perkenalkan namaku Andre, aku adalah narator baru, semoga kalian suka dengan suaraku. Aku mulai sekarang. Huang Niu menyeringai. Ia senang karena dengan hanya memberikan 2 komentar di situs upload gambar memalukan, ia langsung menarik perhatian sekelompok orang, dan mendapatkan like. Melihat adegan ini, si gendut Zhao merasa penyakit jantungnya hampir kambuh. Ia benar-benar tidak tahan. Kau tak akan pernah tahu apakah di balik alat komunikasi itu ada sapi, manusia, atau hal aneh lainnya. Itu adalah pesan terakhir si gendut Zhao di bawah beberapa gambar tersebut, penuh dengan kebencian. Pemahaman yang begitu menyakitkan. Seseorang membalas komentarnya, yang membuat mata si gendut Zhao hampir berkaca-kaca. Ini benar-benar pemahaman yang penuh darah dan air mata, yang menusuk ke hatinya. Namun, ia melihat dengan cermat, dan menemukan bahwa nama pemberi komentar itu adalah Huang Niu dewasa. Puff. Kali ini, si gendut Zhao benar-benar tidak tahan. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan api yang menyala-nyala. Ia hampir pingsan karena marah. Ternyata sapi terkutuk itu. Kemudian, telinga dan hidungnya mulai berasap. Uap panas mengepul keluar. Ia benar-benar sangat marah. Komentar Huang Niu tentu saja sangat populer. Sekelompok orang memberi like, dan segera menjadi komentar terpanas. Memalukan, memalukan. Si gendut Zhao berteriak ke langit. Chu Fang terkejut, dan berkata, ada yang aneh. Zhao Chuan, apa kemampuanmu meningkat? Aku merasa api yang kau semburkan menjadi lebih kuat. Di tanah, area yang luas meleleh, menjadi cairan merah cerah, mendidih di sana, dan mengeluarkan bau belerang yang menyengat. Zhao Chuan telah mengubah sebagian besar area gunung menjadi lava. Huang Niu mengangguk, ia tahu Zhao Chuan telah membuat kemajuan. Bahkan bisa jadi seperti ini. Chu Fang terdiam. Setelah stimulasi seperti ini, kekuatan api yang disemburkan Zhao Chuan meningkat pesat. Huang Niu menulis di tanah. Ia tahu semakin marah rasnya, semakin kuat kekuatannya. Kemarahan dapat merangsang potensi tubuh untuk dilepaskan, jauh melebihi hari biasa. Bisa dipertahankan? Tanya Chu Fang. Stimulasi sedikit lagi, hampir bisa stabil, jawab Huang Niu. Distimulasi lagi. Si gendut Zhao sudah hampir gila. Huang Niu sama sekali tidak peduli atau ragu-ragu. Ia mendekat, dan duduk di samping si gendut Zhao, yang membuat urat di dahinya berkedut. Kemudian, Huang Niu menyenggol si gendut Zhao, memberi isyarat padanya untuk melihat jumlah pembaca dari beberapa gambar itu. 800.000. Si gendut Zhao berteriak. Baru sebentar dipin oleh admin, sudah hampir mencapai 1 juta. Seketika, ia memang distimulasi secara berlebihan. Tidak hanya mulutnya yang menyemburkan api, ia juga mulai mengeluarkan api dari telinga, hidung, dan kedua matanya. Lalu, ia menjadi manusia api. Seluruh tubuhnya merah padam, asap mengepul. Begitu ia membuka mulutnya, menjadi api yang menyala-nyala. Begitu ia bersuara, menjadi kilatan api. Pemandangan itu menakutkan. Si gendut Zhao berteriak, melampiaskan kemarahan di hatinya. Selesai. Huang Niu cepat-cepat mundur, dan menulis satu kata ini di tanah. Lama setelah itu, tempat itu baru menjadi tenang. Sebidang tanah gunung menjadi gundul, telah meleleh menjadi lava, dan sekarang mengeras menjadi batu vulkanik. Chu Fang berjalan mendekat, menepuk pundak si gendut Zhao, dan memanggilnya, sudah waktunya untuk kembali. Kekuatanmu telah meningkat. Teruslah berusaha keras. Chu Fang memberitahu si gendut Zhao bahwa kekuatannya telah meningkat sebagian. Huang Niu juga menyeringai, datang sambil tersenyum. Jarang sekali ia tidak meremehkan, karena beberapa gambar si gendut Zhao telah membuatnya menikmati perasaan melayang karena dipuja banyak orang. Ia tidak mungkin langsung melupakan Jasanis begitu saja, kan? Gunung Taihang sangat besar, dengan medan yang luas, dan puncak yang tak terhitung jumlahnya. Meninggalkan gunung belantara yang misterius, mereka tidak lagi mendengar raungan binatang raksasa, dan tidak lagi melihat burung buas sepanjang puluhan meter terbang melintas. Kabut tebal telah menghilang di belakang mereka. Justru karena itu, membuat suasana jadi jauh lebih tenang. Tiba-tiba, Huang Niu berhenti, menegakkan telinganya, menatap lahan gunung di depan. Berhenti. Chu Fang juga merasakannya. Ekspresinya sedikit berubah. Ia segera menarik si gendut Zhao, dan bersembunyi di balik batu raksasa. Ada apa? Si gendut Zhao masih merasa kehilangan. Ditarik secara tiba-tiba seperti ini membuatnya terkejut. Ia mengira ada binatang buas yang mengerikan di dekatnya. Ada bahaya di depan. Kau sembunyi di sini dulu, Chu Fang memperingatkan. Ia menatap hutan, matanya tiba-tiba menjadi berkilauan, dan sangat tajam. Ia mengubah ekspresinya yang tenang. Sering, ia menghunus pedang pendek hitam di tubuhnya. Si gendut Zhao terkejut. Ia tersentak bangun, tidak lagi merasa bingung. Ia terkejut dan tidak yakin. Karena, Chu Fang tidak menghunus pedangnya saat bertarung dengan burung buas yang sangat menakutkan di gunung belantara yang misterius. Tetapi sekarang ia begitu serius. Aku akan membantumu. Meskipun si gendut Zhao takut, ia tidak ingin bersembunyi, dan bersedia maju untuk membantu. Tidak perlu. Tunggu saja aku di sini. Jangan pernah ke sana, kalau tidak, aku mungkin jadi terganggu, Chu Fang berpesan.
Setelah berbicara, ia melintas dan menghilang. Jarak ratusan meter ia tempuh dalam beberapa detik saja, memecahkan batas fisik manusia di masa lalu. Ia tidak membawa Huang Niu, dan datang sendirian. Di kedalaman mata Chu Feng, kilatan dingin melintas. Setelah tiba, ia memperlambat langkahnya, seperti macan tutul, tanpa suara, bersembunyi dan maju di hutan yang lebat. Ia melihat beberapa orang, dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Mereka berpakaian lengkap, tersebar di antara hutan, berjaga di jalan yang pasti akan ia lalui, menempati posisi yang menguntungkan. Moncong senjata yang gelap, dipasang di rerumputan, dingin dan menakutkan. Itu adalah senjata tajam yang merenggut nyawa. Mereka benar-benar datang. Mata Chu Feng dingin. Ia meninggalkan selembar catatan di rumah, dan benar-benar ada orang yang mengikutinya, dan membuat keributan sebesar ini. Ada puluhan orang, dan mereka dipersenjatai dengan baik. Semuanya berkaliber besar. Begitu terkena, setengah tubuh akan hancur. Chu Feng, setelah berhasil melatih jurus banteng iblis, memiliki intuisi yang tajam. Dari jauh, ia sudah merasakan niat membunuh yang menusuk tulang. Jika ia menyerbu ke dalam jebakan dengan gegabah, pasti tidak akan ada jalan untuk hidup. Saat ini, ia merasa bahwa hasil terbesar dari latihan tinju adalah indranya. Pengaktifan naluri ini memungkinkannya untuk mendeteksi bahaya terlebih dahulu, dan mengambil tindakan pencegahan. Orang-orang ini luar biasa. Mereka bersembunyi di rerumputan, tidak bergerak, masing-masing seperti patung batu atau tanah liat, dan mata mereka sangat dingin. Mereka adalah para elit yang pernah melihat darah. Mereka benar-benar menghargaiku, bahkan membawa peluncur roket. Di kedalaman mata Chu Feng, niat membunuh melintas dan menghilang. Ia melihat dengan cermat bahkan ada senjata yang sangat kuat. Seperti itu, jika ia benar-benar terkena, tidak akan ada akhir yang baik. Ia menyelinap di hutan, merasakan satu persatu, dan mencari tahu berapa banyak orang yang ada, dan di mana mereka bersembunyi. Ahli yang memegang senjata api berjumlah total 42 orang. Selain senjata berkaliber besar, mereka juga membawa 10 peluncur roket, yang bahkan bisa menembus tank. Apalagi orang biasa, bahkan manusia super yang kuat pada tahap ini juga bisa dibunuh. Ini adalah rencana besar. Jika ia menyerbu ke sini dengan gegabah, pasti tidak akan ada akhir yang baik. Selain itu, Chu Feng juga menemukan dua manusia super. Mereka seharusnya menyadarinya pada saat yang sama, karena mereka memiliki kemampuan yang sama. Lengan mereka berwarna keemasan. Dapat ditebak, mereka pasti telah memakan buah misterius yang sama. Setelah mengetahui dasar-dasarnya, niat membunuh yang tak terbatas muncul di hati Chu Feng. Pasti ulah wanita itu lagi. Ia ingin menyelamatkan kelelawar dan laba-laba besar yang tertangkap, dan bahkan ingin membunuhnya. Berkali-kali, ia terus-menerus menyerang. Jika ia tidak memiliki kekuatan tertentu, ia pasti sudah dipermalukan, dan akhirnya akan menjadi mayat yang dingin dalam penghinaan. Berapa banyak orang yang datang, sebanyak itu pula yang akan kubereskan, kubuat kau putus asa, gumam Chu Feng. Kemudian, ia memulai aksinya. Ia datang ke balik batu gunung, seperti daun jatuh yang melayang. Tinjunya menghantam tengkuk dua orang. Kedua penembak jitu itu jatuh pingsan tanpa suara. Chu Feng melintas di hutan, tanpa suara dan tanpa ampun. Dalam sekejap, ia telah menjatuhkan 20 orang secara berturut-turut, tanpa suara. Tidak ada yang menyadari. Tiba-tiba, ketika ia menyelesaikan orang ke-22, terjadi perubahan. Orang itu tiba-tiba berbalik, sangat waspada, dengan mata berwarna emas muda. Manusia super, ahli yang berpakaian lengkap dan memegang senjata api ini, ternyata adalah manusia super yang menyamar. Bukan orang biasa. Ia menyadari bahaya pada saat-saat terakhir. Kau? Ia sangat terkejut, karena seseorang berhasil mendekatinya dari jarak sedekat ini, hampir menyentuh tubuhnya. Boom! Tinju kiri dan pedang kanan Chu Feng dikembangkan bersama, menyerang ke depan. Ia harus segera menyelesaikannya. Dalam sekejap, cahaya keemasan di sekujur tubuh manusia super ini melonjak. Lapisan sisik emas muncul. Bahkan wajahnya pun jadi seperti itu, padat di sekujur tubuhnya. Ia terlihat seperti monster. Ia bereaksi cepat, menghindari pedang pendek hitam yang mengarah ke leher, yang bisa berakibat fatal. Tetapi, ia tidak punya cara untuk menghindari tinju kiri Chu Feng, dan terkena di dada. Brak! Suara itu seperti menghantam kayu kering. Kekuatan pertahanannya sangat mengejutkan. Meskipun darah mengalir dari sudut mulutnya, ia lolos dari maut. Ia terbang ke samping. Target muncul, di sini. Teriaknya, mengejutkan seluruh hutan. Menyerang adalah pertahanan terbaik. Inilah pilihan Chu Feng saat ini. Ia melompat, secepat burung buas, menyerbu, mengejar manusia super itu. Suara tembakan terdengar keras, semburan api meletus, semuanya terkonsentrasi di tempat ia baru saja muncul. Batu-batu, rerumputan, dan pohon-pohon di sana langsung hancur. Pada saat yang sama, Chu Feng mengejar target. Boom! Tinjunya bersinar, menggunakan semua kekuatannya, menghantam ke bawah seperti guntur yang menderu, membawa aura yang menakutkan. Manusia super ini belum mendarat, tetapi sudah dikejar oleh Chu Feng.
Satu pukulan menghantam punggungnya. Tinjunya bahkan melesak masuk ke dalam. Meskipun sisik emasnya keras, ia tidak bisa menahan semua kekuatan itu. Manusia super itu mendengus. Tulangnya patah. Tetapi, ia memang memiliki pertahanan yang lebih kuat daripada manusia super lainnya. Ia tidak mati. Setelah jatuh ke tanah, ia langsung berguling, ingin melarikan diri. Puff! Pada saat yang sama, pedang pendek hitam Cufang tiba, seperti kilatan petir hitam yang melesat. Meskipun ia bereaksi cepat, ia tetap terkena sabetan. Ia menghindari bagian vital, tetapi salah satu lengannya berlumuran darah. Pedang pendek itu terlalu tajam, hampir memotong seluruh lengan kirinya, hanya menyisakan sebagian daging dan kulit yang terhubung. Ini adalah luka serius. Manusia super itu menjerit, wajahnya terdistorsi, dan sisik emas di sekujur tubuhnya meredup. Bang! Pada saat yang sama, Cufang menyapu dengan satu kaki, menendang kepalanya, membuatnya terbang, menabrak batu raksasa. Setelah jatuh ke tanah, ia tidak bergerak lagi. Detik berikutnya, Cufang menghilang dari tempatnya. Berbagai peluru menghujani tempat itu, memicu percikan api. Kemudian, boom, semburan api membubung di hutan. Banyak batu raksasa hancur, banyak pohon kuno tumbang, daun-daun berserakan, bumi berguncang, dan debu mengepul ke langit. Seketika, semburan api terus-menerus. Tembakan ganas semuanya diarahkan ke sana, menyebabkan daerah itu jadi gundul dan rata dengan tanah. Kekuatan peluncur roket terlalu besar. Di kejauhan, si gendut jauh terperangah. Ia benar-benar terpaku, kaku di sana. Apa yang ia lihat? Senjata api yang kuat, semuanya ditujukan pada Cufang. Bang! Sebuah bukit kecil di lahan gunung itu dipotong rata. Hari ini, dampaknya terlalu besar bagi si gendut jauh. Dari film liar, film horor, hingga film tembak-menembak. Meskipun sarafnya tebal, ia jadi sedikit takut. Cepat, selamatkan Cufang. Si gendut jauh tersentak, berteriak pada Raja Iblis Banteng. Huang Niu sangat tenang, mengatakan jangan terburu-buru. Di hutan, muncul area hangus yang luas. Setelah peluncur roket ditembakkan, suhu di tempat itu meningkat tajam. Dimanapun itu lewat, itu menghancurkan segalanya. Tetapi, itu tetap tidak bisa membunuh target, karena jeritan terdengar satu demi satu, atau tembakan di beberapa tempat tiba-tiba padam. Jelas, orang-orang ini sudah diatasi. Akhirnya, semua tembakan berhenti. Tidak ada suara lagi. Seluruh hutan menjadi sunyi senyap. Mau pergi? Cufang berteriak keras, meninggalkan bayangan, dan mengejar. Hanya dalam 5 atau 6 detik, ia sudah berada ratusan meter jauhnya, mencegat 3 orang. Mereka semua adalah manusia super, dan memiliki kemampuan yang sama. Telapak tangan mereka berwarna emas muda. Saat ini, cahaya mereka melonjak, dan seluruh tubuh mereka tertutup sisik emas. Cufang mengerti. Sebenarnya kali ini total ada 4 manusia super yang datang. 2 di antaranya menyamar, bersembunyi di antara orang-orang biasa yang memegang senjata api. Tadi ia sudah menyelesaikan 1 orang. Sekarang, ketiga manusia super ini ingin melarikan diri. Memang seperti yang ia duga, beberapa orang ini memakan buah yang sama di tempat yang sama, dan memiliki kemampuan yang sama, kekuatan luar biasa, dan pertahanan mengejutkan. Setelah tubuh mereka ditutupi sisik emas, peluru biasa sulit untuk menembusnya. Tetapi, sekarang 3 manusia super itu menghadapi Cufang dengan ketakutan. Mereka tahu peluncur roket telah digunakan, tetapi ia ternyata bisa bertahan hidup. Mereka sendiri tidak akan bisa melakukannya. Pakaian Cufang sedikit robek, tetapi tubuhnya tidak rusak, dan ia tidak terluka. Dor! Salah satu manusia super tiba-tiba menembak, ingin membunuh Cufang secara tak terduga. Sayangnya, ia kecewa. Ia hanya mengenai bayangan. Detik berikutnya, ia terbang, kepalanya terkena pukulan telak. Ia merasa pusing. Walaupun dilindungi oleh sisik misterius, ia tetap tidak mampu menahannya. Darah mengalir dari mulutnya. Setelah jatuh ke tanah, ia langsung pingsan. 2 orang lainnya melihat ini, dan menjadi putus asa. Mereka dianggap kuat di antara manusia super. Mereka datang bersama, tetapi di depan pemuda ini, mereka terlihat begitu lemah. Sebenarnya, Cufang juga diam-diam terkejut. Ia menggunakan semua kekuatannya, tetapi hanya membuat mereka pingsan. Jika itu manusia super lain, sebagian besar pasti sudah ditembus tubuhnya oleh tinjunya. Bunuh! 2 orang yang tersisa berjuang mati-matian. Di gunung, angin kencang menderu, cahaya keemasan bersinar terang. 2 monster yang wajahnya juga tertutup sisik emas bertarung sampai mati dengan Cufang. Sangat disayangkan, tidak ada ketegangan. Kedua orang itu diselesaikan olehnya. Mereka muntah darah, dan pingsan di tanah. Tidak lama kemudian, si gendut jauh berlari. Ia terengah-engah. Ia melihat hutan yang setengah hancur, dan kemudian melihat puluhan orang yang tergeletak di tanah. Wajahnya agak pucat, katanya, kau membunuh mereka semua. Aku mana mungkin sekejam itu. Aku tidak membunuh satu pun, kata Cufang dengan ringan. Si gendut jauh menarik napas lega, tetapi kemudian kepalanya pusing. Orang-orang ini ingin membunuh Cufang. Jumlah mereka begitu banyak, bagaimana cara mengatasinya? Berikutnya, satu kalimat dari Cufang membuat hatinya berdebar. Mengapa kalian tidak datang membantu? Buang mereka semua ke gunung belantara yang misterius.
Chu Fang memanggil Huang Niu dan si gendut Zhao. Si gendut Zhao menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Katanya, buang mereka semua ke sana, apa kita harus membiarkan mereka kembali untuk membunuhku lain kali? Sambil berbicara, Chu Fang sudah mencari tanaman merambat gunung, dan mengikat semua orang yang pingsan ini. Area gunung ini menjadi damai. Tetapi, di kedalaman gunung belantara yang misterius, raungan binatang terdengar tanpa henti. Bagaimana dengan barang-barang ini? Si gendut Zhao menunjuk ke peluncur roket. Sembunyikan dulu, aku punya kegunaan besar untuk itu, kata Chu Fang. Matanya bersinar. Ia memiliki niat membunuh. Akhirnya, mereka memulai perjalanan pulang. Mereka mengantar si gendut Zhao yang pusing, dan wajahnya pucat, kembali ke kota kabupaten terlebih dahulu. Beberapa hari ke depan, tenangkan pikiranmu, tinggal di rumah, jangan pergi kemanapun, apalagi mencariku. Chu Fang berpesan. Si gendut Zhao buru-buru mengangguk. Ia memang ingin menenangkan diri. Dampak hari ini terlalu besar baginya. Di malam hari, Chu Fang dengan tenang membaca buku. Selama itu, alat komunikasi berdering beberapa kali, tetapi ia tidak menghiraukannya. Selesai membaca, ia mengeluarkan peta, membentangkannya, dan melihatnya dengan cermat. Ini adalah peta yang ia gambar setelah disita dari Suo Jun. Huang Niu, besok kita akan jalan-jalan ke gunung. Aku akan memetik buah untukmu. Chu Fang memanggil Huang Niu. Tak lama kemudian, alat komunikasi berdering lagi. Masih orang yang sama. Sepanjang malam, ia terus menelepon. Chu Fang menguap. Ia merasa sedikit mengantuk. Barulah ia mengangkat alat komunikasi, dan menjawab panggilan. Chu Fang, suara seorang wanita terdengar dari sana. Ini aku, jawab Chu Fang. Mendengar jawabannya, wanita itu kecewa dan terkejut. Karena, pria dari kaki gunung Taihang ini masih aman dan sehat, sementara tim lain menghilang. Ini bukanlah masalah kecil. Ia khawatir, dan tidak ingin bertanggung jawab. Apa urusanmu? Tanya Chu Fang. Masih wanita itu, bukan Lin Wei sendiri. Hari ini apakah ada orang yang pergi ke tempatmu, dan menjemput manusia super yang terluka? Wanita itu bertanya, berusaha menjadi tenang. Aku melihat beberapa orang, jatuh dari langit, hampir mati di depan pintu rumahku, berlumuran darah. Apa yang kau katakan? Di ujung alat komunikasi, suara wanita itu meninggi 8 oktav. Ia marah, katanya, mengapa mereka hampir mati lagi? Sudah kubilang, ada lubang besar di halaman rumahku. Wajah pucat wanita itu penuh dengan embun beku. Buku-buku jari tangannya yang ramping sudah memucat karena mengepal terlalu keras. Bahkan melalui alat komunikasi, rasa membunuh sedang disampaikan. Ada api amarah di dadanya yang tidak bisa ia luapkan, terutama sikap Chu Fang yang membuatnya semakin kesal. Ia benar-benar ingin segera membunuh sampai ke kaki gunung Taihang. Ia berusaha keras untuk mengendalikan suaranya, menjadi sangat dingin, tidak berlebihan, dan tanpa emosi. Katanya, kau harus menjamin keselamatan mereka. Kau sebenarnya siapa? Sepanjang hari mengirimkan monster. Aku hanyalah orang biasa, dan jika ini terus terjadi, aku bisa jadi kena serangan jantung. Chu Fang menyatakan ketidakpuasan yang kuat, dan lebih lanjut mempertanyakan, katanya, jangan-jangan kau ini nenek sihir tua. Bang, wanita itu langsung menutup alat komunikasi, mengakhiri panggilan. Wajahnya yang semula muda dan cantik, kini menjadi pucat pasi. Siapa sebenarnya yang membantunya? Ia berdiri di depan jendela, menatap langit malam. Alisnya berkerut erat. Ada cahaya dingin yang berkedip di matanya. Kekalahan beruntun membuatnya gelisah, ada kekhawatiran tersembunyi. 6 atau 7 manusia super menghilang, dan puluhan elit yang membawa senjata api juga tidak ada kabar. Ini bukan kerugian kecil. Jika jadi target pertanggungjawaban, ia sulit menghindar. Terakhir kali, ia telah menganalisis dan mengesampingkan bahwa itu adalah ulah Chu Fang sendiri. Rambutnya pernah diuji, dan dipastikan sulit baginya untuk menjadi manusia super. Mungkinkah ada seorang ahli hebat yang membantunya, dan mengawasi setiap gerak-gerikku? Ia jadi khawatir. Di bawah lampu kristal, wanita itu mondar-mandir di kamar. Akhirnya, ia membanting gelas yang berisi anggur merah ke lantai. Mustahil Lin Wei, ia sudah mengesampingkannya terakhir kali. Setelah berpikir cermat, ia merasa sedikit panik. Bocah liar dari kaki gunung Taihang itu hanyalah orang biasa. Awalnya ia telah berjanji kepada orang lain bahwa ia dapat menyelesaikannya dengan mudah, dan tidak akan menimbulkan masalah. Bahkan, ia sudah merancang cara kematiannya, dan di mata orang luar, itu hanya akan menjadi kecelakaan. Sekarang, semua ini berada di luar kendalinya. Untuk seorang manusia biasa, ia berturut-turut kehilangan beberapa manusia super, dan satu regu elit. Apakah orang-orang yang hilang itu masih hidup? Ia tidak tahu. Saat ini, ia sedikit menyesal, dan juga sedikit takut. Ia selalu merasa ada jurang di depan, dan jika ia terus maju, ia akan tenggelam semakin dalam. Ini adalah intuisi. Semakin dalam ia memikirkannya, semakin ia merasa gelisah. Aku benar-benar tidak rela. Chu Fang, kau pantas mati. Ia berkata dengan dingin. Bibir merah dan gigi putihnya sangat indah, tetapi wajahnya sangat dingin. Niat membunuh menyebar. Ia sangat marah.
Akhirnya, ia mengerutkan alisnya, mengambil alat komunikasinya, mencari seseorang bernama Mu, dan meneleponnya. Mu, ada beberapa hal yang di luar dugaanku, dan membuatku khawatir. Malam itu, Chu Fang tidur dengan nyenyak. Ketika ia bangun di pagi hari, ia merasa segar. Ia menduga wanita itu pasti tidak tidur nyenyak. Meskipun tidak sampai ketakutan, ia pasti panik. Orang lain manapun, jika mengalami kerugian sebesar itu, tidak mungkin merasa tenang. Menyambut cahaya pagi, ia melakukan metode pernapasan khusus. Seluruh tubuhnya terasa hangat. Ia mandi dalam cahaya keemasan matahari. Seluruh dirinya seolah sedang dimurnikan. Setelah sarapan yang lezat, Chu Fang memanggil Huang Niu untuk berangkat. Hari ini mereka akan masuk ke gunung, dan mencari satu persatu sesuai dengan petunjuk di peta. Setelah masuk ke pegunungan, ia pergi melihat tumpukan senjata api itu terlebih dahulu. Ia bahkan memilih satu peluncur roket, dan mengujinya, karena ia akan segera menggunakannya. Boom! Di area gunung yang jauh, api berkobar, batu-batu raksasa pecah, pohon-pohon kuno tumbang, dan debu mengepul ke langit. Bagus, kekuatannya lumayan. Aku ingin tahu apakah jika ditembakkan ke dewa bersayap perak, ia bisa jatuh, gumam Chu Fang pada dirinya sendiri. Mengenai orang ini, ia tidak bisa menilai kekuatannya. Dari 7 atau 8 manusia super yang ia temui sejauh ini, ia dapat mengatasinya, tidak akan ada masalah. Setelah terbiasa mengoperasikannya, Chu Fang menyembunyikan peluncur roket itu. Ia membuka peta, dan menuju ke kedalaman pegunungan. Satu persatu lokasi yang ditandai di peta, semuanya berada di Gunung Taihang yang asli, dan belum memasuki gunung belantara yang misterius. Chu Fang dan Huang Niu berjalan lancar. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tujuan pertama, yaitu puncak gunung hijau yang tidak terlalu tinggi. Di puncak gunung, tanaman jarang, hanya ada beberapa pohon pinus tua, dan beberapa batu biru. Ada tanda di peta, tertulis, sudah dipetik. Chu Fang menduga, tempat ini kemungkinan besar pernah memiliki buah misterius, tetapi sudah dipetik. Namun, ia tetap datang untuk melihat apakah ada penemuan lain. Huang Niu langsung menatap satu tanaman. Chu Fang juga menemukannya. Tanaman itu jelas sedikit berbeda, berwarna hijau cerah, sedikit berkilau, dan memiliki energi kehidupan yang subur di sekitarnya. Dilihat dengan cermat, itu adalah rumput ekor kuda, sejenis rumput yang sangat umum dan dapat dilihat di pinggir jalan. Rumput ekor kuda memiliki daun berbentuk oval, dengan banyak garis yang jelas. Apakah yang satu ini pernah berbuah? Ada sedikit perbedaan, daunnya lebih tebal, dan dibandingkan dengan rumput ekor kuda biasa, itu berkilauan dan tembus pandang seperti diukir dari giok hijau, kata Chu Fang. Sayangnya, ada tangkai buah yang jelas di atasnya. Buah itu sudah dipetik oleh seseorang. Ia ingin tahu apa keanehannya. Krauk. Tepat ketika Chu Fang sedang berpikir, Huang Niu menundukkan kepala, dan langsung menggigit rumput itu. Hanya dalam 3 atau 5 kali kunyahan, rumput itu dimakan bersih. Raja Iblis Banteng. Chu Fang marah besar. Huang Niu menoleh, menatapnya, seolah berkata, ada apa? Membuang-buang harta karun alam, mengapa kau memakannya? Chu Fang melotot. Orang-orang dari grup biologis Dewa Surgawi bahkan tidak merusak tanaman ini, melainkan menandainya. Mereka mungkin ingin melihat apakah akan berbuah lagi. Dan ia juga memiliki niat itu, ingin kembali lagi nanti. Huang Niu menunjukkan ekspresi polos. Ia menulis beberapa kata sederhana di tanah. Rumput biasa yang menjadi abnormal hanya berbuah 1 kali. Chu Fang terkejut, dan diam-diam menyayangkan. Huang Niu menyeringai, dan menertawakannya. Apa yang lucu? Chu Fang melotot padanya. Kali ini Huang Niu menulis lebih banyak kata, memberitahunya beberapa rahasia. Dunia ini sedang mengalami perubahan, akar yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu pemulihan. Menunggu pemulihan? Apa maksudmu? Spesies kuno yang sudah ada sejak lama? Chu Fang bertanya lagi. Kesempatan yang jarang terjadi dalam 1000 tahun. Huang Niu menulis baris terakhir ini, dan tidak mengatakan lebih banyak. Chu Fang ingat, rahasia kecil yang pernah diungkapkan Huang Niu sebelumnya. Ia sepertinya datang untuk menjadi orang suci dan leluhur, dengan rencana yang besar. Apakah itu ada hubungannya dengan akar yang menunggu pemulihan? Ia menebak. Ia jadi linglung sejenak. Dunia ini sepertinya memiliki rahasia besar, yang menyebabkan monster-monster itu ingin bergegas ke sini. Selanjutnya, Chu Fang menggali akar rumput ekor kuda itu. Karena tidak bisa berbuah misterius lagi, ia juga tidak sungkan. Ia ingin melihat apa perbedaannya, mengapa bisa menjadi abnormal. Ia benar-benar mendapatkan sesuatu. Tanah di akar itu sangat istimewa, hanya seukuran kuku, tetapi terjalin erat oleh akar-akar yang padat. Tanah ungu, sedikit berkilau, seperti butiran pasir. Mungkinkah ini alasan rumput ekor kuda itu menjadi abnormal? Ia sedikit ragu.
Huang Niu juga menjulurkan kepala untuk melihat, tetapi ia juga tidak tahu. Biarlah, ambil saja dulu. Selanjutnya, mereka pergi ke 3 tempat lagi, dan menemukan tanaman abnormal, tetapi sayangnya buahnya sudah dipetik oleh seseorang. Chu Fang terkejut menemukan bahwa di bawah setiap tanaman, ada sepotong tanah seukuran kuku. Semuanya sedikit berkilauan, ada yang merah menyala, ada yang biru, berbeda dari tanah biasa. Potongan-potongan tanah aneh ini terjalin dengan akar tanaman, seolah mengandung semacam esensi. Demikianlah, ia mengumpulkan 4 potong tanah, semuanya memiliki warna yang sama, dan membungkusnya dengan hati-hati. Dengan tanah ini, ketiga benihku mungkin bisa berakar dan bertunas. Chu Fang sedikit bersemangat di dalam hatinya. Ia ingin tahu apa yang akan tumbuh. Ia sangat menantikan, karena benih-benih itu tidak biasa, berasal dari kotak batu misterius di kaki Gunung Kunlun. Chu Fang membuka peta, masih ada satu tempat paling penting yang belum ia kunjungi, yaitu pusat peta ini, ditandai dengan tengkorak hitam. Apakah ini berarti sangat berbahaya? Menurut berita yang bocor, ada pohon kecil aneh di Gunung Taihang yang telah berbuah, tetapi belum matang, dan itu mengejutkan semua manusia super. Chu Fang curiga, lokasi tengkorak hitam ini kemungkinan besar adalah tempat tumbuhnya pohon kecil itu. Beberapa hari telah berlalu, diperkirakan beberapa manusia super sudah tiba. Tidak lama lagi, pasti akan ada banyak ahli di Gunung Taihang. Pertarungan sengit tidak akan terhindarkan, Chu Fang menduga. Ia memanggil Huang Niu, terus maju, ingin melihat dengan jelas. Jika waktunya tepat, ia juga siap ikut campur. Sepanjang jalan, ia memang menemukan jejak beberapa manusia super, dan ia menghindar dengan hati-hati. Buah itu belum benar-benar matang, tetapi sudah jadi seperti ini. Beberapa hari lagi, apa yang akan terjadi? Tempat ini kemungkinan besar akan menjadi kacau, dengan manusia super dari seluruh dunia datang untuk bersaing. Lagi pula, dikabarkan bahwa buah semacam ini dapat menciptakan ahli tingkat atas seperti dewa bersayap perak dan Fajra. Mengapa tempat ini? Chu Fang terkejut. Punggungan ular putih. Ini adalah area di Gunung Taihang yang kaya akan warna misterius. Menurut legenda, ada seekor ular putih di sini yang menjadi perkasa, dan hidup entah sudah berapa tahun. Selalu ada legenda tentangnya. Namun, banyak orang tidak percaya, karena saksi mata terakhir juga meninggal puluhan tahun yang lalu. Menurut pernyataan lelaki tua itu, ular itu terlalu besar, setidaknya panjangnya 100 meter. Siapa yang bisa percaya, ular piton terbesar di hutan hujan tropis saja hanya mencapai belasan meter. Ada orang, hati-hati. Chu Fang membawa Huang Niu menghindar. Ada manusia super yang menjaga mulut gunung, dan ia juga melihat orang yang dikenalnya Suo Jun. Kemungkinan besar, pohon kecil itu ada di sini. Chu Fang membuat penilaian. Punggungan ular putih dijaga sangat ketat. Jalan yang harus dilalui dijaga oleh manusia super. Tak perlu berpikir panjang, dapat dipastikan pohon kecil ajaib itu ada di dalam. Grup biologis Dewa Surgawi sangat mengkhawatirkannya. Takut terjadi hal yang tidak terduga. Aku akan memanjat tebing. Aku tidak percaya aku tidak bisa masuk. Chu Fang menoleh melirik Huang Niu, seolah bertanya, apa kau bisa? Huang Niu dengan bangga, langsung berdiri tegak di sana, melakukan jurus tinju. Gerakannya tidak hanya sekuat angin, tetapi tubuhnya juga sangat lincah dan gesit. Mereka menyelinap dan bersembunyi, menempel di pepohonan, dan langsung tiba di depan tebing. Dengan kemampuan Chu Fang saat ini, memanjat ke atas sama sekali bukan masalah. Tiba-tiba, ia berhenti. Katanya, manusia super biasa juga bisa naik. Grup biologis Dewa Surgawi tidak mungkin tidak mengambil tindakan pencegahan. Tempat ini mungkin jadi lebih berbahaya. Setelah berhenti, ia mendongak, dan melihat cermat tebing curam itu. Tebing ini sangat terjal, tidak ada rumput yang tumbuh, karena seluruh tubuh gunung coklat itu terbuat dari batu. Chu Fang terkejut, dan menemukan petunjuk. Sangat kejam, ia melihat celah di dinding tebing, dan bekas kerusakan di badan gunung. Meskipun telah ditangani oleh seseorang, tetapi jika dia mati cermat, masih bisa dibedakan. Pernah jadi sasaran tembak peluncur roket. Bahkan, ia melihat sedikit darah di dinding gunung yang terjal, tetapi sudah mengering, kini berwarna merah kehitaman, yang mengungkapkan apa yang pernah terjadi di sini. Seorang manusia super pernah memanjat tebing dari sini, dan akhirnya terkena tembakan senjata api. Chu Fang dan Huang Niu mundur. Meskipun tidak yakin ia bisa terbunuh, tetapi saat ini tidak baik untuk bertindak gegabah, tidak perlu mencari masalah. Punggungan ular putih sangat besar. Ia tidak percaya tidak ada jalan untuk masuk. Jika ingin memblokir sepenuhnya, berapa banyak manusia super dan senjata api yang harus dikerahkan grup biologis Dewa Surgawi. Di tengah jalan, ia melihat lebih dari 10 kelompok manusia super, semuanya bersembunyi, ingin mendekati kedalaman punggungan ular putih. Chu Fang memperkirakan, bahkan perkiraan konservatif di area ini terdapat lebih dari 100 manusia super. Tempat ini sudah menjadi pusaran konflik, sangat berbahaya. Begitu sumbu pemicu dinyalakan, pasti akan ada pertempuran besar. Dapat dilihat bahwa beberapa puncak gunung dan mulut lembah, berlumuran darah, ada tanduk patah, sisik perak, dan lain-lain. Semua ini milik manusia super. Pernah terjadi pertempuran sengit. Sepertinya tempat ini tidak tenang. Ini baru permulaan.
Ketika buah itu benar-benar matang, pasti akan jadi lebih tragis. Chu Fang menghela napas. Sepertinya terlalu sulit untuk bangkit di tengah pembantaian manusia super dan mendapatkan buah ajaib itu sendirian. Lagi pula, manusia super pasti akan menjadi sangat banyak. Area yang kaya akan warna misterius ini tidak kecil. Benar saja, ada beberapa tempat yang bisa dilewati. Meskipun grup biologis Dewa Surgawi kuat, mereka tidak dapat memblokir semuanya dengan sempurna. Beberapa manusia super dapat masuk dan keluar dari tempat-tempat seperti itu untuk menyelidiki situasi. Chu Fang berhasil menyelinap masuk, tetapi menjadi lebih hati-hati, bergerak cermat di hutan. Punggungan ular putih, seperti namanya, adalah area pegunungan. Pegunungan di sini terbentang menjadi area yang luas. Konon, ada seekor ular besar yang bersembunyi dan tidur di area ini. Di area pegunungan ini, terdapat dataran terbuka. Medannya landai, dengan pohon-pohon kuno yang besar, tetapi jarang. Beberapa manusia super sedang menuju ke sana. Chu Fang juga tiba. Sekilas, ia melihat beberapa pohon ginkgo tua, yang usianya sudah ratusan tahun. Kulitnya pecah-pecah, dan batangnya sangat tebal, membutuhkan beberapa orang untuk memeluknya. Begitu banyak serigala, Chu Fang terkejut. Lahan gunung ini memiliki bau amis, yang khas dari binatang buas. Di depan, ada hampir 100 serigala biru. Masing-masing memamerkan taringnya yang putih. Apakah mereka juga berjaga di sini, dan ingin bersaing? Dua serigala di antaranya sangat istimewa. Salah satunya memiliki mulut lebar dan taring. Ia jauh lebih besar daripada serigala biru biasa. Ia kuat seperti banteng jantan besar. Yang paling aneh, permukaan tubuhnya bukanlah bulu, melainkan kulit batu. Ia terlihat seperti serigala batu. Jelas, serigala ini telah mengalami perubahan. Satu serigala lagi lebih istimewa. Ia sebesar rumah, seluruh tubuhnya seperti perak perunggu, memancarkan kilau logam yang dingin. Ketika mulut raksasanya terbuka, itu menakutkan, bahkan bagian dalamnya pun jadi logam, seperti taringnya, memancarkan aura ganas yang menusuk. Serigala logam, Chu Fang terkejut. Kedua serigala itu mengalami perubahan, seperti manusia. Mereka mungkin telah memakan buah misterius tertentu, menyebabkan evolusi aneh dalam diri mereka, dan kekuatan mereka meroket. Mereka memimpin kawanan serigala untuk berjaga di sini, jelas untuk menunggu buah dari pohon kecil aneh itu matang. Chu Fang mengganti posisi, dan akhirnya melihat pohon kecil itu. Sebelumnya terhalang oleh pohon ginkgo kuno. Ini adalah pohon pinus, sangat pendek, tingginya hanya sekitar 1,2 meter. Ia belum tumbuh lebih dari 2 tahun sejak muncul dari tanah. Tetapi, ia telah mengalami perubahan, seluruh tubuhnya hijau berkilauan. Pohon pinus kecil ini tumbuh dengan baik, berkilauan, dan dikelilingi oleh energi kehidupan yang subur. Bahkan dari jauh, ia bisa merasakan vitalitasnya yang sangat kuat. Di pohon itu tumbuh satu buah pinus, yaitu yang biasa disebut pinus kerucut, dan di dalamnya terdapat biji-biji pinus. Pinus kerucut ini, bagian kecilnya berwarna hijau muda, sementara sebagian besar berwarna ungu keemasan, sangat istimewa. Bagian hijau muda lebih seperti buah pinus biasa, agak biasa-biasa saja, sementara bagian ungu keemasan seperti logam, dan dari waktu ke waktu memancarkan cahaya serta kemilau. Pohon pinus sekecil ini umumnya tidak mungkin berbuah. Tetapi, pohon pinus abnormal ini melanggar akal sehat, dengan cahaya hijau berkilauan yang mengalir di seluruh tubuhnya. Siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa pohon kecil ini sangat tidak biasa. Selain itu, buah pinus di pohon itu sebesar kepalan tangan orang dewasa, jauh lebih besar daripada pinus kerucut biasa. Kilau ungu keemasan yang berkilau membuatnya mustahil untuk tidak menarik perhatian. Pinus kerucut itu belum pecah, tetapi aroma samar telah menyebar. Sepertinya, pinus kerucut akan pecah dalam beberapa hari. Selama bagian hijau muda juga menjadi ungu keemasan, dan memancarkan cahaya ungu, itu jadi matang. Mata Chu Fang berapi-api, manusia super sangat berhati-hati, menunggu buah itu matang. Tidak ada yang bergerak lebih dulu, takut mengganggu transformasi buah di saat-saat terakhir. Begitu juga dengan serigala-serigala itu. Mereka sangat sabar, dan berjaga dengan tenang. Ada mayat juga. Chu Fang menunjukkan keraguan. Di rerumputan tidak jauh dari pohon kecil itu, ada banyak mayat. Di antaranya tidak sedikit manusia super, dan pada saat yang sama, ada juga sisa-sisa binatang buas. Apa yang terjadi? Tidak terlihat luka, mayat-mayat itu semuanya berwarna ungu kehitaman, diduga keracunan parah. Hati-hati, tempat ini sangat jahat. Aku tidak tahu mengapa, begitu seseorang melangkah dalam jarak 10 meter dari pohon kecil itu, ia akan keracunan secara misterius, dan tidak ada obatnya. Bahkan beberapa manusia super tewas. Grup biologis Dewa Surgawi adalah yang pertama kali menemukan tempat ini, dan juga yang pertama keracunan, tetapi mereka merahasiakannya, membuat tempat ini jadi area kematian. Jelas, ada manusia super lain yang mengintip di dekatnya. Meskipun kata-kata itu sangat pelan, dengan pendengaran tajam Chu Fang, ia mendengarnya dengan jelas. Aku juga dengar. Pernah ada ahli hebat dari Gen Body yang mencoba masuk dengan paksa, dan akhirnya mati dengan tragis. Ayo pergi, kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri, dan tahu situasinya. Kita tidak bisa tinggal lama di sini.
Jika ketahuan, konsekuensinya tidak baik. Kita kembali lagi setelah buah pinus matang. Beberapa manusia super itu berbisik. Mereka curiga, grup biologis Dewa Surgawi sengaja melonggarkan penjagaan. Sebenarnya, semuanya berada dalam kendali mereka, dan kemungkinan besar mereka mengawasi secara diam-diam. Beberapa orang itu pergi, mereka sangat berhati-hati. Bisakah kita menggali akarnya sekarang, dan menanamnya di tempat lain? Chu Fang bertanya pada Huang Niu. Huang Niu menggelengkan kepalanya, matanya sangat bersemangat, menatap pohon kecil itu. Jelas itu sangat menarik baginya. Ia ingin sekali memakannya dalam satu suapan. Jika dipindahkan sebelum matang, buahnya akan menjadi busuk. Huang Niu menulis kalimat itu di tanah. Chu Fang melepaskan rencana untuk mengambil risiko. Pada saat yang sama, ia juga merasa perkataan beberapa orang itu masuk akal. Grup biologis Dewa Surgawi pasti memiliki kartu teruf. Ketenangan di tempat ini tidak normal. Chu Fang berdiri dalam persembunyian untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, terdengar bunyi krak yang ringan dari kejauhan. Sebuah batu di tanah didorong terbuka sedikit, dan seorang manusia super mengintip. Ada orang di bawah tanah. Chu Fang terkesiap. Sepertinya area gunung ini sudah dilubangi, dan semuanya berada dalam kendali grup biologis Dewa Surgawi. Ia melihat ke pegunungan. Pegunungan itu tampak seperti binatang raksasa yang ingin menelan manusia, mengerikan dan menakutkan. Cepat pergi. Tinggal di sini membuat jantungku berdebar. Sepertinya grup biologis Dewa Surgawi sangat bertekad untuk mendapatkannya. Chu Fang berbalik dan pergi, tanpa suara. Huang Niu selalu waspada. Setelah datang ke dataran terbuka ini, ia juga merasakan bahaya, dan tidak ingin tinggal lama. Terlalu sulit. Ingin merebut makanan dari mulut harimau, agak mustahil. Namun, paling tidak, aku harus menggali tanah aneh di bawah pohon pinus itu. Inilah tujuan terendah yang ditetapkan Chu Fang untuk dirinya sendiri. Dapat dibayangkan, tanah di akar pohon kecil yang mengalami perubahan pasti jadi lebih istimewa. Semua manusia super ingin memperebutkan buah pinus. Seharusnya tidak banyak yang akan memperhatikan tanah di bawah akarnya. Itulah kesempatan Chu Fang. Chu Fang berkeliaran di pegunungan. Akhirnya, ia membawa semua peluncur roket yang telah ia rampas sebelumnya, dan menyembunyikannya secara terpisah di area yang berbeda di luar punggungan ular putih. Jika aku berhasil, aku akan melarikan diri mengikuti jalan ini. Siapapun yang berani mengejar, akan aku bom dengan peluncur roket lebih dulu. Ia cukup akrab dengan Gunung Taihang, dan memilih jalan melarikan diri dengan cermat. Setelah itu, Chu Fang kembali. Namun, ia tidak langsung pulang, melainkan menuju mulut gunung tempat ia pertama kali bertemu Huang Niu. Si gendut jauh pernah menggali sejenis rumput yang menghasilkan buah merah cerah. Karena kebetulan inilah, ia memiliki kemampuan mengerikan untuk membakar emas dan melelehkan batu. Huang Niu ingin merampasnya saat bertemu, tetapi pada akhirnya hanya menelan daun rumput itu, dan membuang akarnya di tanah. Ketemu, Chu Fang terkejut. Ia benar-benar menemukannya di tempat ini. Akar rumput itu belum mengering, hanya karena akarnya terjalin dengan sepotong kecil tanah, seukuran kuku, berwarna hijau muda, dan sedikit berkilauan. Ia telah mengumpulkan 5 potong tanah istimewa. Ia yakin ini bisa membuat 3 benih di rumahnya cepat berakar dan bertunas. Tidak lama kemudian, Chu Fang kembali ke rumah. Hal pertama yang ia lakukan adalah menggemburkan tanah dan memberinya pupuk. Ia mengubur sepotong kecil tanah di dekat setiap benih, menunggu tunas muncul. Masih tersisa 2 potong. Ia tidak berani menaruh semuanya, takut berlebihan. Ratu Barat, gadis misterius 9 langit, cepatlah tumbuh. Gumamnya. Chu Fang mengambil kotak batu, dan bersiap untuk menyimpan 2 potong tanah yang tersisa di dalamnya. Ini adalah kotak batu misterius yang ia dapatkan dari kaki Gunung Kunlun. 3 benih itu disimpan di dalamnya saat itu. Kotak batu itu setinggi 3 inci, berbentuk persegi. Tetapi, setelah dibuka, hanya ada 1 cekungan di dalamnya, yang nyaris tidak bisa menampung 3 benih. Untuk menyimpan barang lain, itu kurang cocok. Chu Fang memegang pedang pendek hitam, dan bersiap untuk menggali sedikit, memperluas ruang. Nantinya ia akan menggunakannya khusus untuk menyimpan potongan-potongan tanah istimewa. Benar saja, pedang pendek itu tajam. Bahan batu di dalam kotak dengan mudah dipotong, dan banyak yang digali keluar. Ruang di dalamnya segera menjadi lebih besar. Deng! Tiba-tiba, pedang pendek hitam itu menyentuh bagian di dekat tepi kotak batu, dan mengeluarkan bunyi dering yang jelas, tidak bisa memotongnya. Chu Fang terkejut. Ia menatap dengan cermat, tetapi tangannya tidak berhenti. Ia menggali ruang yang cukup, dan menemukan bahwa tepi kotak batu itu sangat keras. Bahkan pedang pendek pun tidak bisa merusaknya sedikit pun. Setelah dibersihkan, ia mengangkat kotak batu, dan menemukan ada beberapa garis samar di dinding bagian dalam. Apakah itu buatan manusia, atau terbentuk secara alami? Tidak lama kemudian, ia menyadari bahwa inilah bentuk asli kotak batu itu. Bahan batu di bagian tengah hanyalah tambalan. Bahan batu itu sangat biasa, dan bisa digali oleh pedang pendek. Bahan asli kotak batu itu misterius. Bahkan pedang pendek hitam pun tidak bisa merusaknya sedikit pun. Huang Niu mendekat, melihat kotak batu itu, dan kemudian melihat batu yang digali di tanah. Ia menunjukkan ekspresi yang sangat serius.
Ia menundukkan kepala, mengangkat kotak batu dengan kukunya, dan menelitinya cermat. Ia bahkan menghancurkan sebagian batu yang digali, dan mencicipinya di mulutnya. Seketika, ia jadi terharu. Ia menulis sebaris kata di tanah. Pada saat yang sama, alat komunikasi Cufang berdering. Setelah tersambung, terdengar suara Lin Wei. Sederhana dan tenang, aku akan ke Gunung Taihang besok. Baru saja, 3 kata nenek sihir tua hampir saja diucapkan Cufang. Kata-kata itu ia tahan, karena kali ini ternyata bukan wanita itu. Lin Wei berbicara singkat dan suaranya datar, sama seperti terakhir kali, ada sedikit jarak, yang membuat orang merasa terasing. Cufang sangat tenang, dan berkata ingin mengundangnya makan. Lin Wei sedikit terdiam, tetapi akhirnya hanya mengucapkan satu kata, baik. Lalu menutup alat komunikasi. Tidak ada banyak komunikasi. Cufang terkejut. Masih ada yang ingin ia katakan, tetapi sayangnya Lin Wei sudah mengakhiri panggilan, tidak memberinya waktu. Ia ingin menyebut tentang wanita lain, siapa orang itu? Ia ingin bertanya kepada Lin Wei, dan memberitahunya tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Namun, ia tidak meneleponnya lagi. Lagi pula, mereka akan segera bertemu, dan beberapa hal lebih baik diutarakan secara langsung. Ini adalah, Cufang melihat baris kata yang ditulis Huang Niu, dan langsung terkejut. Tanah langka, tercampur darah rahasia. 5 kata sederhana ini membuat banyak pikiran muncul di benak Cufang. Bukankah itu batu? Mengapa disebut tanah langka, dan juga pernah tercampur darah rahasia? Darah makhluk apa itu? Ia memiliki banyak pertanyaan, dan tentu saja harus bertanya. Huang Niu menjelaskan bahwa kerikil itu awalnya adalah tanah yang tercampur darah. Akhirnya, karena esensi darah rahasia telah habis, keseluruhannya menjadi batu, dan menyatu dengan kotak batu itu. Makhluk yang memiliki darah itu sangat tidak biasa. Cufang bertanya lagi. Huang Niu memberitahunya, apa yang disebut darah rahasia, menunjukkan misterius, kuat, dan tak terduga. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat makhluk itu. Mendengar ini, Cufang juga mengambil sepotong batu dari tanah, menghancurkannya menjadi bubuk dengan kekuatan tinju Raja Iblis Banteng, dan mengikut Huang Niu mencicipinya di mulutnya. Ia langsung memuntahkannya. Ia tidak merasakan rasa darah rahasia, hanya terasa sangat pahit, dan seluruh lidahnya menjadi mati rasa. Raja Iblis Banteng, kau menjebakku. Ekspresi Cufang tidak baik. Namun, Huang Niu sedang melamun, dan mengabaikannya. Sepasang mata sapi itu aneh, menatap kotak batu itu dengan bingung. Ia memegangnya dengan 2 kuku depan, tidak ingin melepaskannya. Sadarlah. Cufang menggoyangkan tangannya di depan mata Huang Niu. Huang Niu tersadar. Ia mengetuk-ngetuk kotak batu itu dengan kuku depannya, seolah sedang mencari sesuatu. Ia merasa kotak batu ini pasti sangat luar biasa. Bagaimanapun, ia pernah ternoda darah rahasia, dan pernah dipegang oleh makhluk yang luar biasa. Dong! Akhirnya, Huang Niu menggunakan tinju Raja Iblis Banteng, menghantam kotak batu itu, membuatnya terbang, menabrak dinding halaman, langsung menimbulkan lubang besar, menembus, dan jatuh di kebun buah di luar halaman. Apa yang kau lakukan? Cufang ingin memukulnya. Benda ini masih berguna baginya. Itu berasal dari kaki Gunung Kunlun, dan mungkin dapat mengarah pada petunjuk di masa depan. Huang Niu dengan canggung, berlari mengikuti Cufang untuk melihat hasilnya. Kotak batu itu utuh, tidak ada sedikit pun tanda kerusakan. Ini mengejutkan Cufang. Ia sangat tahu seberapa besar kekuatan Huang Niu setelah benar-benar menggunakan segel tinju Raja Iblis Banteng. Batu raksasa seberat puluhan ribu kilogram dapat dengan mudah dihancurkan menjadi bubuk. Kotak batu setinggi 3 inci itu, ternyata tidak rusak sama sekali, menunjukkan sisi kuno dan alaminya. Huang Niu sangat nakal, menyeringai lebar. Ketika Cufang tidak memperhatikan, ia menghantam lagi 3 kali dengan kukunya. Maksudnya, ia tidak akan menyerah jika tidak menghancurkannya. Sapi sialan. Cufang terkejut. Ia cepat-cepat merebutnya, dan menemukan bahwa kotak itu tetap tidak rusak. Huang Niu menyeringai, menggosok-gosok kedua kuku depannya dengan keras. Ternyata terlihat sangat kesakitan. Ini adalah pertama kalinya Cufang melihatnya kesulitan sejak ia bertemu dengannya. Rasakan itu. Cufang tertawa terbahak-bahak. Huang Niu kesal, dan memberitahunya bahwa mungkin kotak batu ini memiliki mekanisme. Bagaimanapun, itu pernah berada di tangan makhluk misterius. Mungkin ada rahasia. Mulut Cufang berkedut. Ia tidak mungkin memberitahunya bahwa rahasia terbesar kotak itu adalah menyembunyikan 3 benih kan? Jika ia membiarkannya tahu semua sebab dan akibat, ia mungkin akan langsung merebutnya. Namun, ia jelas meremehkan Huang Niu. Setelah tidak bisa berbuat apa-apa pada kotak batu itu, ia segera membelalakan mata sapinya. Ia mengulurkan 1 kuku depan, menunjuk ke arahnya. Maksudnya seolah berkata, kau tidak setia. Kemudian, ia menghilang dalam sekejap, berlari dari kebun buah kembali ke halaman. Sialan, Cufang cepat-cepat mengejarnya. Benar saja, sapi ini terlalu pintar. Ia sedang menjaga petak bunga, merawatnya dengan hati-hati, dan melihatnya dengan cermat. Ia ingin mencabut semua bunga dan rumput di dekatnya. Hentikan, bahkan jika itu untuk menutupi mata orang, jangan cabut semua. Cufang berbisik.
Mendengar ini, Huang Niu langsung mengangguk, dan pada saat yang sama menunjukkan ekspresi waspada, menunjuk ke arahnya, menyuruhnya berdiri agak jauh, jangan sampai secara tidak sengaja melukai benih di bawah tanah. Pemandangan ini membuat Chu Fang ingin muntah darah, dan ingin mengutuknya. Sapi ini terlalu realistis. Saat ia menanam benih hari itu, ia mencemooh dan menertawakannya sepuasnya. Sekarang ia tahu itu adalah hal yang baik. Ia langsung ingin merebutnya, dan menganggapnya sebagai harta karun. Yang menumbuhkan dewa adalah milikku. Ia menulis kalimat itu. Enyahlah. Chu Fang mendorong kepala sapinya ke samping, mendekat sendiri, dan memperingatkannya untuk tidak macam-macam di tempat ini. Pada saat yang sama, ia juga sedikit penasaran, dan bertanya kepada Huang Niu bagaimana ia bisa menebak tentang ketiga benih itu dengan sangat cepat. Huang Niu sangat tenang, ia menulis dengan lambat untuk memberitahunya bahwa ia pernah melihatnya mengeluarkan benih dari kotak batu. Hanya saja ia tidak memperhatikannya saat itu. Dahi Chu Fang dipenuhi garis hitam, katanya, aku peringatkan kau, ini milikku. Huang Niu tidak puas, mumumu, ia bersuara, maksudnya, orang yang tahu harus dapat bagian. Pada akhirnya, ia bahkan mengancam, jika tidak memberinya, ia akan langsung memakan benih itu. Malam hari, sangat tenang. Bintang-bintang bertaburan, dan cahaya menjadi seperti air yang mengalir. Di halaman, Chu Fang sedang melakukan metode pernapasan khusus, setiap hari tanpa henti. Cahaya bulan menyinari, membuat tubuhnya memiliki lapisan kilau putih bersih, terlihat sangat suci. Metode pernapasan ini tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Ia segera menyelesaikannya. Kembali ke kamar, Chu Fang masih belum mengantuk. Ia membuka alat komunikasi, dan melihat berbagai berita, terutama berita tentang manusia super dan Gunung Taihang, yang jadi perhatiannya. Dikabarkan, petinggi grup biologis Dewa Surgawi telah berangkat ke Gunung Taihang, dan diperkirakan akan tiba besok. Dalam berita ini, ada beberapa analisis rinci, yang mengatakan bahwa grup biologis Dewa Surgawi sangat bertekad untuk mendapatkan buah aneh itu, dan ingin menciptakan dewa bersayap perak yang kedua. Jika begitu, siapa yang bisa bersaing? Karena, ada beberapa kabar angin yang mengatakan bahwa keberadaan setingkat dewa bersayap perak mungkin tidak takut pada senjata api lagi, kekuatannya sangat mengerikan hingga mengejutkan dunia. Selain itu, ada juga beberapa laporan yang mengatakan bahwa seiring dengan perubahan dunia, jumlah manusia super telah meningkat lagi. Perkiraan konservatif, saat ini setidaknya ada sekitar 100.000 orang. Di antara orang-orang ini, telah muncul beberapa ahli super hebat. Selain 4 orang di puncak piramida, ada juga yang membuat daftar 100 orang terkuat, yang diklaim sebagai 100 keberadaan paling mengerikan di dunia, seolah dewa muncul kembali di dunia. Chu Fang melihat dengan cermat. Daftar 100 orang terkuat hanya mengumumkan belasan orang. Karena, ada terlalu banyak manusia super. Sulit untuk sepenuhnya menghitung kekuatan masing-masing saat ini. Hanya beberapa ahli hebat yang sangat kuat, dan dikenal, yang dimasukkan. Misalnya, ada seorang manusia super yang bisa berubah menjadi raksasa emas setinggi 6 meter. Kekuatan dewanya mengejutkan dunia. Kulitnya kasar dan tebal, tidak takut peluru. Bahkan, ada yang mengatakan, ia bisa menantang 4 raksasa. Dan manusia super ini juga mengumumkan bahwa ia akan menantang Fajra dalam beberapa hari. Jauh lebih kuat daripada Zuo Jun. Chu Fang berkomentar. Sama-sama bisa berubah menjadi raksasa, tetapi orang ini jelas berkali-kali lebih menakutkan. Kemudian, ia melihat artikel ini lagi. Orang lain di daftar peringkat juga membuat orang terharu. Ia dikelilingi oleh cahaya yang menyala-nyala, sehingga tidak bisa melihat wajah aslinya. Dikabarkan, orang ini menguasai petir. Ia tak terkalahkan, dan hingga kini, ia jadi tak tertandingi. Ketika bertemu lawan, ia menyapu bersih semuanya. Ekspresi Chu Fang serius, ia tidak berani meremehkan. Ia melihat dengan cermat. Ada begitu banyak manusia super di dunia, dan memang ada banyak tokoh menakutkan. Setelah lama, barulah ia mulai melihat laporan lain. Gen Body mengambil tindakan besar. Fajra akan memimpin ekspedisi secara pribadi. Laporan ini sangat menarik perhatian. Konglomerat Super Gen Body juga akan datang ke Gunung Taihang. Ini jelas untuk bersaing dengan grup biologis Dewa Surgawi memperebutkan buah aneh di pohon kecil itu. Pada saat yang sama, ahli nomor 1 Gen Body, Fajra, akan hadir secara langsung pada saat itu. Ini memicu kegemparan. Apakah Gen Body akan melawan grup biologis Dewa Surgawi? Pada saat itu, apakah Fajra akan berhadapan dengan dewa bersayap perak, dan memicu pertempuran besar di puncak? Ini memicu sensasi besar. Semua orang ingin tahu apakah laporan ini benar, dan seberapa besar kredibilitasnya. Jika benar, itu sangat patut dinantikan. Pada saat itu, pasti akan meledak di internet. Chu Fang mencari dengan cermat. Memang ada banyak berita tentang Gunung Taihang. Ada yang memprediksi bahwa kali ini setidaknya akan ada ribuan manusia super yang bergegas datang, untuk ikut serta dalam perebutan. Karena, buah itu terlalu menggoda. Sekarang banyak orang tahu bahwa rumput biasa yang mengalami perubahan, buah yang dihasilkannya dapat menciptakan manusia super. Dan pohon yang mengalami perubahan jadi lebih mencengangkan. Sejauh ini, hanya ada 4 kasus, yang masing-masing menciptakan dewa bersayap perak, Fajra,
Huoling, dan Raja Harimau Putih. Mereka adalah keberadaan yang berdiri di puncak piramida, dan dapat memandang rendah manusia super lainnya. Siapa yang tidak ingin menjadi keberadaan yang setara dengan keempat orang itu? Desas-desus mengatakan, mereka sudah tidak takut pada senjata api. Terutama ada beberapa manusia super yang memiliki ambisi lebih besar, ingin mengalami perubahan kedua, berharap dapat melampaui 4 orang, Fajra, Huoling, dan lain-lain. Sadarilah, sulit untuk melampaui keempat orang itu. Apa kalian pikir mereka hanya mengonsumsi satu jenis buah untuk membangkitkan kekuatan di tubuh mereka? Sebenarnya, mereka menggunakan buah dari pohon kecil sebagai yang utama, dan dibantu dengan buah misterius lainnya. Ada yang meredam semangat. Pada saat yang sama, sebuah video dirilis oleh seseorang, dan langsung meledak di internet. Ya Tuhan, ini adalah adegan dewa bersayap perak bertarung dengan orang lain. Ini pertama kalinya bocor ke publik. Siapa yang melakukan ini? Hal yang sangat rahasia ini bisa bocor, sungguh menakjubkan. Internet menjadi gempar. Malam ini ditakdirkan untuk tidak tenang. Dalam video itu, seorang pemuda berambut perak, sangat cemerlang, terurai hingga pinggang. Ia memancarkan cahaya perak. Bahkan pupilnya pun berwarna perak. Seluruh pribadinya memiliki temperamen yang luar biasa, sangat tampan, seolah berada di atas dunia fana, seolah dewa. Itu adalah serangkaian adegan pertempuran. Lebih dari 10 manusia super menantangnya bersama-sama. Hasilnya, ia merentangkan lengan, mengepalkan tinju, dan langsung menghantam semua orang itu hingga terpental. Sangat keren. Pada saat ini, banyak wanita berteriak. Munculnya video ini memicu sensasi besar. Terutama, di akhir, seorang manusia super memegang pisau paduan logam, dan tidak mau menyerah. Ia terus menebas ke arahnya. Hasilnya, ia tiba-tiba melebarkan sayap peraknya, kaca. Ia langsung memotong pisau paduan logam yang keras itu. Pada saat yang sama, video berakhir di sini. Sangat kuat, seolah mitos muncul kembali. Memang pantas disebut dewa bersayap perak. Internet gempar. Banyak orang terkejut, dan banyak juga yang bersorak, menantikan dewa bersayap perak untuk menunjukkan kekuatan yang lebih menakjubkan di masa depan. Tidak diragukan lagi, popularitas dewa bersayap perak melonjak. Sebelumnya, ia sangat misterius. Orang-orang hanya tahu bahwa ia sangat kuat. Tetapi kali ini, seseorang membocorkan sebuah video, yang membuatnya menjadi bukti nyata dari desas-desus yang beredar. Penampilannya tanpa celah, sangat tampan, dan gayanya luar biasa. Rambut peraknya melambai, ditambah dengan temperamennya yang luar biasa, ia memang sesuai dengan namanya. Hanya dalam satu malam, dewa bersayap perak menjadi populer. Terutama, di mata banyak wanita muda, ia sangat sempurna. Cufang juga menonton video itu. Ia menunjukkan ekspresi serius, dan merasakan tekanan. Ia masih perlu meningkatkan kekuatannya. Ia ahli dalam satu set jurus tinju yang sangat misterius. Apakah grup biologis Dewa Surgawi memiliki ahli tinju untuk mengajarinya? Ia curiga. Keesokan harinya, Lin Wei tiba. Ia langsung menghubungi Cufang, dan memberitahunya bahwa seseorang akan datang menjemputnya sebentar lagi. Di timur, cahaya merah mengembang, lalu dengan cepat diwarnai cahaya keemasan. Matahari mengintip keluar, memanjat di atas Gunung Taihang, dan mulai memancarkan kabut pagi yang indah. Di antara pegunungan dan hutan buah di luar halaman, masih ada lapisan kabut tipis yang disinari oleh matahari merah, seketika memancarkan berbagai warna. Waktu masih sangat pagi, tapi Lin Wei sudah tiba. Cufang hanya mengucapkan satu kata, "Baik." Dan panggilan itu pun terputus. Setelah mengakhiri panggilan, dia berdiri di halaman, menghadap matahari yang hangat, bermandikan kabut pagi keemasan, melakukan metode pernapasan khusus yang ia jalani tanpa henti, pagi dan malam. Perasaan yang sangat misterius melonjak ke dalam hatinya. Dia merasa seolah-olah berada di dalam rumah kaca yang hangat, atau seolah-olah berendam dalam air panas. Ada lapisan zat yang mengalir, menyelimuti tubuhnya. Hati Cufang tergerak, ini terasa agak akrab, namun juga agak asing. Dia teringat pengalamannya di Gunung Kunlun. Saat itu, kuncup bunga pada pohon kecil aneh yang berakar di puncak gunung perunggu mekar, dan 4 kelopak bunga jatuh. Dia menggenggamnya di tangannya. Setelah kejadian itu, dia pernah merasakan ada aliran kehangatan tipis dalam darah dan dagingnya, tetapi itu terlalu samar, hampir tidak terasa. Sekarang, aliran kehangatan serupa muncul, tetapi jauh lebih jelas, seperti diperbesar. Seluruh tubuhnya terasa nyaman, dari atas ke bawah, seolah-olah sedang dicuci. Kehangatan mengalir, seperti hujan gerimis yang menyuburkan tanah yang kering, dan dengan cepat diserap. Seluruh tubuh Cufang terasa hangat, dan semangatnya luar biasa penuh. Dia membuka matanya dan melihat pemandangan aneh. Di permukaan tubuhnya, tampak seperti lapisan kain kasa keemasan muda, menutupi tubuhnya, sangat tipis dan juga samar. Justru karena inilah dia memiliki perasaan seperti itu. Metode pernapasan berakhir, dia menunduk melihat.
Kain kasa keemasan muda yang sangat samar menjadi semakin tipis, dan akhirnya meresap ke dalam kulitnya, menghilang begitu saja. Chu Fang merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia mendongak ke arah gunung-gunung di kejauhan, dan dapat dengan cermat melihat tupai yang melompat-lompat di pohon kuno di salah satu puncak gunung. Ini adalah penglihatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, dia bisa mendengar suara lebah yang mengepakkan sayap dari tempat yang sangat jauh. Bahkan jeda singkat lebah setelah bertabrakan dengan kelopak bunga dapat dia sadari. Seolah-olah baru saja melepaskan diri dari ruang penjara tertutup dan langsung menghirup udara segar. Chu Fang merasa pendengaran dan penglihatannya tajam, dan panca inderanya menjadi sangat tajam. Seluruh dunia menjadi hidup, karena persepsinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Huang Niu juga berada di halaman, mengakhiri metode pernapasan khusus pada waktu yang sama. Ia kebetulan melihat adegan tadi, dan ekspresinya aneh, menatap Chu Fang tanpa henti. Chu Fang tidak memperhatikannya. Dia sedang merasakan perubahan pada dirinya dan segera mengambil tindakan untuk mengujinya. Swoosh! Dia menghilang dari tempatnya, bergegas ke hutan buah di luar halaman. Kecepatannya meningkat satu tingkat. Diperkirakan secara kasar, jarak 100 meter hanya membutuhkan 1,3 detik. Sedangkan untuk kekuatan, peningkatannya jauh lebih besar. Peningkatan fisik yang signifikan, metode pernapasan khusus mengungkapkan sisi menakutkannya. Itu dapat meningkatkan fisik, dan ternyata sangat efektif. Tampak sangat misterius. Kekuatan, kecepatan, persepsi, dan aspek lainnya semuanya meningkat. Ini seperti mengalami semacam evolusi. Apa asal-usulnya? Chu Fang bertanya pada Huang Niu. Sayangnya, Huang Niu bungkam dan selalu menolak untuk mengungkapkan asal-usul metode pernapasan ini, dan hari ini tidak terkecuali. Namun, ia menulis beberapa kata. Serbuk sari, katalis. Karena, sudah berapa lama ini berlalu, fisik Chu Fang telah mencapai tingkat ini. Efisiensinya terlalu tinggi, membuat Huang Niu sangat terkejut. Ia menduga ini ada hubungannya dengan 4 kelopak bunga yang disentuh Chu Fang di Gunung Perunggu. Menurut pemahaman Huang Niu, metode pernapasan ini luar biasa dan misterius. Tetapi untuk mencapai keberhasilan, dibutuhkan bantuan katalis. Setelah sarapan yang didominasi oleh hidangan buruan, Chu Fang menunggu orang yang datang menjemputnya. Seorang wanita muda, memiliki beberapa bintik di hidungnya, tapi selain itu, dia cukup cantik. Dia tersenyum sebelum berbicara, membuatnya mudah untuk akrab dengan orang lain. Dia mengendarai mobil hitam pekat, terlihat sangat kokoh, agak tinggi, dengan pelat baja tebal dan kaca keras hasil penelitian terbaru. Ini adalah mobil anti peluru, terlihat tidak biasa. Grup biologis Dewa Surgawi memang selalu memperhatikan hal ini. Bahkan untuk personel perjalanan biasa, perlengkapannya sangat bagus. Tuan Chu, silakan naik. Wanita muda itu membukakan pintu mobil untuknya. Chu Fang sedikit linglung, karena sejak menerima telepon pagi ini, dan Lin Wei memberitahunya bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menjemputnya, dia terus memikirkan satu hal. Tuan Chu, wanita muda itu memanggilnya dengan senyum lembut di sampingnya. Maaf, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kembalilah dulu, saya punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Aku akan sampai di sana sendiri pada siang hari, kata Chu Fang. Wanita muda itu agak bingung, dan berkata, tapi, Nona Lin Wei berkata saya harus menjemput Anda ke sana. Chu Fang menggelengkan kepalanya, menolak, dan mengatakan kepadanya bahwa tempat itu tidak jauh dari kota kabupaten, dan dia pasti akan tiba di sana sendiri pada siang hari, memintanya untuk pergi duluan. Wanita muda itu tidak berdaya. Dia ingin menelepon Lin Wei, tetapi setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk kembali dan berbicara nanti, karena Lin Wei sangat sibuk sekarang, sedang menangani urusan Gunung Taihang. Bahkan jika dia membuat janji dengan Tuan Chu ini hari ini, itu hanya untuk bertemu saat makan siang. Semoga aku terlalu berhati-hati. Chu Fang melihat mobil hitam itu melaju menjauh. Huang Niu, jaga rumah. Setelah itu, dia juga bergerak, berjalan melalui hutan di sepanjang jalan menuju kota kabupaten, tidak mengambil jalan utama. Kecepatannya sangat cepat. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak akan lebih lambat dari mobil itu. Faktanya, perjalanan itu bergelombang, jalan aslinya terbagi menjadi banyak bagian. Di tengah perjalanan, banyak tempat yang merupakan jalan tanah yang berlubang, dan mobil itu sama sekali tidak bisa melaju kencang. Chu Fang mengikuti dari jauh, fisiknya luar biasa, dan dia tidak merasa lelah. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 15 km, jalan di depan menjadi semakin terjal dan sangat tidak rata, dan mobil hitam itu melambat lagi. Tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar, memecah kesunyian area tersebut. Itu adalah suara yang mengguncang bumi. Sebuah roket menghantam mobil hitam itu dengan tepat. Dampak yang sangat besar dan suara ledakan yang mengerikan itu melontarkan seluruh mobil ke udara. Meskipun itu adalah mobil anti peluru, sekarang kaca-kaca pecah, dan mobil benar-benar rusak. Gedebuk. Mobil hitam itu jatuh ke tanah, memancarkan percikan api dan asap. Debu dan batu beterbangan di tanah, dan asap membubung ke langit. Boom! Saat berikutnya, ledakan keras lainnya terdengar, sangat akurat, dan sekali lagi mengenai mobil itu, menyebabkan mobil itu hancur di tempat.
Meskipun dapat menahan peluru, ada batasnya. Kedua roket ini terlalu kuat, jauh melebihi kemampuan pertahanannya. Di kejauhan, wajah Chu Fang pucat pasi. Hal terburuk yang dia khawatirkan telah terjadi. Dia benar-benar tidak menyangka mereka begitu berani. Bahkan hal seperti ini mereka lakukan, mencegat dan melakukan serangan mematikan di jalan yang dilewati oleh utusan yang dikirim Lin Noi untuk menjemputnya. Sialan, matanya dipenuhi niat membunuh, dan dia merasa kasihan atas kehidupan gadis itu. Hatinya sedikit sakit, karena mati begitu saja. Dia merasa sedikit menyalahkan diri sendiri, karena tidak bisa menyelamatkannya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita itu akan begitu gila dan benar-benar melakukan hal seperti ini. Dia hanya merasa bahwa ada sedikit kemungkinan, jadi dia melakukan pencegahan. Tapi sayangnya itu menjadi kenyataan. Selanjutnya, 2 roket lagi ditembakkan. Semuanya mengenai tempat itu, mobil itu hancur total, dan api berkobar. Suaranya terlalu keras. Awalnya ini adalah daerah terpencil, dan ada hutan lebat di kedua sisi jalan. Tapi sekarang seperti guntur yang menggelegar, memecah kesunyian. Aku pasti akan membunuhmu. Chu Fang benar-benar marah. Seberapa besar kebencian mereka terhadapnya, sampai-sampai mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk melenyapkannya, menyerang dengan kejam di jalan yang dilewati oleh utusan yang dikirim Lin Noi untuk menjemputnya. Namun, dia juga mengerti bahwa pihak lain takut dan khawatir masalah ini akan terungkap. Ini adalah upaya untuk membungkam saksi. Wanita ini ada di sisi Lin Noi, tahu bahwa aku belum memberitahukan hal-hal itu. Jadi ini adalah upaya untuk membungkamku di jalan sebelum masalah itu terjadi. Chu Fang tahu bahwa pihak lain ketakutan, mengambil risiko besar. Anjing terpojok akan melompati tembok, wajahnya dingin. Masalah ini belum selesai. Dia dipaksa untuk membunuh, dan siapapun yang terlibat, tidak peduli siapa, dia akan melenyapkan mereka semua. Ini telah melanggar batas bawahnya. Di kota kabupaten, di sebuah rumah mewah, sepasang pria dan wanita mengocok anggur merah di gelas bertangkai, menyesapnya perlahan. Pria itu santai dan terlihat tenang, tapi wanita itu sedikit gugup, terus menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, alat komunikasi berdering. Wanita itu dengan cepat menyambungkannya, dan berkata, bagaimana hasilnya? Orang biasa itu sudah mati, hancur bersama mobil, tapi, ahli di belakangnya belum muncul. Kami sedang menunggu. Ketika mendengar laporan seperti itu, ekspresi wanita itu menjadi lebih gugup. Jelas dia adalah orang yang memegang alat komunikasi Lin Noi saat itu, dan sekarang dia gelisah. Tetap tenang. Tunggu orang itu muncul, lalu bunuh dia untukku. Suaranya sedikit bergetar. Siap. Panggilan pun berakhir. Wan King, jangan gugup. Cuma masalah sepele, jangan panik, kata pria itu dengan tenang sambil duduk di sana. Wajahnya putih dan tampan. Dengan sikap yang elegan, ia dengan santai mengocok gelas anggurnya. Mudah bagimu untuk mengatakannya, tapi aku telah melakukan kesalahan besar. Jika Lin Noi mengetahuinya, wajah Wan King sedikit pucat. Tak masalah, meskipun dia tahu, memangnya kenapa? Grup biologis Dewa Surgawi bukan hanya miliknya. Keluargaku juga merupakan anggota penting. Selain itu, kau adalah sahabat baiknya dan tangan kanannya. Kakak perempuanmu juga akan menikah dengan pamannya segera. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bahkan jika Lin Noi tahu, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Pria muda itu menghibur, dengan senyum tipis di wajahnya yang putih, tidak peduli sama sekali. Tentang masalah ini, aku juga melakukannya untuk membantumu, tapi itu berujung pada keadaan seperti ini, bisakah kau menutupinya? Tanya Wan King. Dia sangat cantik, dengan mata Phoenix. Jika bukan karena kekhawatiran, dia adalah wanita yang sangat seksi. Jangan khawatir, masalah ini sama sekali tidak mungkin bocor. Orang-orang dari Gen Body sedang aktif di daerah itu, jadi orang-orang kita akan bentrok dengan mereka. Pada akhirnya, semua ini akan dituduhkan pada mereka, kata pria muda itu dengan tenang. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, sebenarnya, aku hanya ingin memberi pelajaran pada orang biasa itu dan melihat reaksi Lin Noi. Aku tidak menyangka kau ingin membunuhnya. Bagaimana aku bisa tahu pikiranmu? Secara tidak sengaja aku tahu kalau bawahanmu mencari masalah dengannya, lalu kemudian mengetahui tentang hubungan dia dan Lin Noi sebelumnya, jadi aku ingin membantumu. Tapi ternyata malah menyebabkan masalah sebesar ini. Wan King sangat menyesal. Satu langkah salah, dia semakin tenggelam. Sekarang dia benar-benar merasa tidak seharusnya terlibat. Dia hanyalah udang kecil. Dari informasi yang aku ketahui, dia dan Lin Noi tidak mungkin memiliki hubungan. Aku benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah. Pria muda itu sedikit tidak berdaya, dan berkata, karena kau sudah melakukannya, tidak ada yang bisa kita lakukan, jadi ikuti saja yang sudah ada, selesaikan dia. Baru saja, dia sudah mati. Wan King mengingatkan, aku tahu, tidak masalah orang seperti itu mati, tapi kau sendiri yang bilang kalau ada ahli besar di belakangnya, jadi mari kita selesaikan masalah di masa depan itu sepenuhnya. Pria muda dengan wajah putih itu tersenyum percaya diri. Bisakah masalah itu diselesaikan sepenuhnya? Kau tahu, orang-orang yang aku kirim terakhir kali sudah cukup untuk membunuh ahli di antara manusia super.
Tapi mereka semua hilang tanpa kabar. Suan King mengerutkan kening, sedikit khawatir. Kecuali jika dia telah mencapai tingkat Fajra, lagi pula, bahkan jika Fajra dari Genboudi datang sendiri, dia mungkin akan tetap kewalahan. Pria itu sangat tenang, senyumnya lembut. Semoga tidak ada hal tak terduga. Jangan khawatir, orang-orang Genboudi ada di sana. Kali ini adalah saat bagi grup biologis Dewa Surgawi untuk menghadapi musuh, membunuh musuh dan sekaligus menyelesaikan masalah di masa depan itu. Tidak akan ada masalah. Di hutan gunung, Chu Fang seperti macan tutul, bergerak diam-diam. Dia merasakan bahaya, karena tempat ini tampak seperti kantong yang terbuka, menunggunya untuk masuk. Ada penyergapan di area ini, jangkauannya sangat besar. Target terbesar orang-orang di balik layar bukanlah mobil di jalan, melainkan seolah-olah mereka menunggu seseorang untuk menerobos masuk ke sini. Kalian pikir aku tidak penting, tapi orang di belakangku yang penting. Kali ini target utamanya adalah membunuh orang itu. Chu Fang mencibir, ekspresinya menjadi dingin. Puff. Tidak lama kemudian, dengan persepsinya yang kuat, dia menemukan manusia super pertama. Dia mendekat tanpa suara. Belati itu menyayat leher orang itu seperti kilat hitam yang menerangi hutan yang gelap. Darah menyembur, orang itu menoleh dengan ketakutan. Darah menyembur dari lehernya, dia jatuh. Ini baru permulaan, kalian memaksaku untuk bertindak, jadi aku akan memuaskan kalian. Tidak ada yang bisa lolos, kata Chu Fang dingin. Dia telah mengambil keputusan kejam, membunuh di sini, dan dia akan membantai habis, membunuh sampai ke kota kabupaten.